Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi. 3 materi sekaligus split. Yaitu yang pertama tentang hakikat daripada pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru tahun akademik 2022-2023. Yang kedua adalah tentang sistem pendidikan. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi UPG Aperlima NTT. Tentunya mari kita lihat tentang profil. Saya adalah rektor Universitas Pastonggoro 125 Nusa Tenggara Timur dengan pekerjaan dan juga mulai dari pendidikan, pekerjaan, perbuatan karir, diumumkan anugerah Tuhan, dan pengalaman pribadi saya. Mari kita segera masuk pada materi yang pertama tentang apa itu pengenalan kehidupan kampus bagi masa baru di perguruan tinggi, khususnya di UPG Aperlima NTT. Tentunya PKKMB merupakan wahana bagi pimpinan perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru untuk proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa, mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru, dan tentunya memberikan bekal untuk keberhasilan mahasiswa baru dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Harapan dalam PKKMB ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Maka ada 5 gerakan nasional yang merupakan revolusi mental, yaitu yang pertama adalah Indonesia Melayani, yang kedua adalah Indonesia Bersih, dan yang ketiga adalah Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. Tentunya harapan daripada proses ini adalah berkaitan dengan bagaimana karakter mahasiswa Indonesia, khususnya UPG 45, bisa menjadi suatu kelak menjadi alumni yang memiliki idealisme dan juga disiplin ilmu yang tinggi, dan mereka bisa mampu mewujudkan apa yang merupakan harapan. Selanjutnya kita lihat tentang tujuan umum daripada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru UPG 45. Tentunya yang pertama adalah menyiapkan mahasiswa baru untuk melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri. Yang kedua adalah mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga adalah memberikan bekal untuk keberhasilannya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang keempat adalah dapat dijadikan titik tolak dalam pembinaan idealisme. Yang kelima adalah penguatan rasa cinta tanah air. Dan 6 adalah kepedulian terhadap lingkungan. Dan ketujuh adalah menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Selanjutnya kita lihat dari tujuan khusus. Dalam tujuan khusus ini, materi tentunya yang akan dijabarkan sebagian ada di sini, sebagian ada di tingkat kota. Mari kita lihat tentang bagian pertama. Apa sih tujuan khusus daripada PKMB UPG 45 tahun 2020-2023? Tentunya yang pertama adalah merupakan harapan mahasiswa dapat menanamkan kesadaran berbangsa bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan,
yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah tentunya memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga adalah memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan yang dewasa dan mandiri, dan tentunya bisa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat adalah mewujudkan kampus yang ramah, inklusif, aman, dan sehat. Dan yang kelima tentunya merupakan harapan yang akan dijabarkan hari ini di sini dan juga nanti di tingkat fakultas dan seterusnya, yaitu bagaimana membentuk karakter manusia mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kedewasaan berpikir, kedewasaan dalam diri mahasiswa, dan juga bertindak anti kekerasan, anti perundungan, berbudaya, bermartabat, dan juga inspiratif. Dan yang keenam adalah memperkenalkan kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Yang ketujuh adalah merancang hari esok generasi unggul yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah mewujudkan mahasiswa yang menjadi pembelajar yang lincah, tangguh, atau powerful eagle learning. Selanjutnya ada harapan bagi mahasiswa baru UPGM 5JT. Ada 7 harapan sebagaimana tujuan umum dan tujuan khusus dijabarkan dalam harapan-harapan. Tentunya yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan juga struktur perguruan tinggi dan juga sistem pembelajaran dan kemahasiswaan. Yang kedua adalah tentunya meningkatkan kesadaran berbangsa bernegara dan juga gerakan cinta tanah air. Yang ketiga adalah mahasiswa memahami arti penting pendidikan yang akan ditempuh, yaitu pendidikan karakter, pengembangan kompetensi bagi pengembangan bangsa, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikut adalah terciptanya persahabatan dan kekeluargaan, persahabatan dan kekeluargaan antara mahasiswa, antar dosen, dan juga tenaga kependidikan. Dan yang kelima adalah terciptanya mahasiswa yang selalu mengedepankan sikap sebagai intelektual muda. Yang keenam adalah mahasiswa memahami kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di perguruan tinggi. Yang ketujuh adalah terciptanya generasi unggul yang mandiri, bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah tentunya terciptanya pembelajar yang lincah. Kita segera masuk pada bagian yang kedua tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia, diklasifikasikan dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Dapat digolongkan di dalam 3 bagian, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan juga pendidikan spesialis atau spesifik. Tentunya pendidikan akademik berkaitan dengan bagaimana sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengenalan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Dan UPG 45 ada di bagian ini. Dan yang kedua adalah pendidikan vokasi,
tentunya pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan yang mengarah pada penguasaan, keahlian, terapan tertentu. Jadi ini adalah ilmu terapan seperti politeknik, politeknik dan seterusnya. Yang ketiga adalah pendidikan profesi spesialis tertentu. Tentunya ini suatu sistem pendidikan yang dikemas setelah mereka benar-benar selesai sarjana. Maka mereka akan mengambil dalam disiplin ilmu untuk menguasai skill set tertentu yang spesifik. Dan ini tentunya sesuai dengan profesi yang relevan. Yang berikut tentunya kita lihat pada sistem pendidikan ini ada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tentunya ini akan dibawakan oleh pemateri yang lain dijelaskan. Saya tidak perlu jelaskan di sini. Yang ketiga adalah program kreativitas dan inovasi mahasiswa. Yang keempat program membina mahasiswa melalui general education. Ini tentunya tugasnya wakil rektor 3. Dan yang berikut lagi adalah pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, dan juga kehidupan kampus. Tentunya norma kehidupan kampus. Ini bagian yang tidak terbatas dengan waktu yang singkat ini, tetapi tentunya akan disebarkan kepada mahasiswa baru kita pada bagian di dalam hal bagaimana mencegah plagiarisme dan juga mencegah tindakan asusila, kekerasan seksual, dan juga tindakan-tindakan lain, misalnya penyalahgunaan narkoba, anti korupsi, dan juga bagaimana kebijakan di dalam menggunakan media sosial yang bertanggung jawab. Dan yang berikut tentunya kelima adalah bagaimana pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan juga membangun kesehatan mental mahasiswa. Dan tentunya untuk mewujudkan ini pada bagian ke-7 ini kita akan bagaimana mahasiswa bisa dapat belajar sukses. Maka untuk sukses tidak mungkin kita duduk dan biasa saja. Kemarin kita lihat pesan daripada orang yang terkenal namanya Mata Najwa. Silakan memutar musiknya. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege, keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya sumber ilmu pengetahuan. Oke, baik. Jadi saudara harus bangga sebagai mahasiswa. Tentunya saudara adalah maha dari siswa besar, yang mana tentunya saudara mendapatkan peluang emas untuk merubah hidup ke depan. Dan untuk itu maka saudara harus punya kiat strategi yang bisa jitu untuk bisa menjadi mahasiswa yang sukses. Yang kedua tentunya saudara dalam diri saudara harus menentukan prioritas apa yang dapat diprioritaskan oleh mahasiswa untuk dapat berhasil. Yang ketiga adalah tentunya dalam pengembangan diri, bagaimana saudara mampu untuk membuka akses sehingga nantinya saudara bisa dapat bertumbuh berkembang. Yang keempat adalah membuka akses komunikasi antar mahasiswa dosen, antar mahasiswa melalui dan juga pegawai melalui organisasi kemahasiswaan dan juga organisasi luar seperti organisasi yang spesifik seperti GMKI, PMKRI, dan HMI dan seterusnya. Dan yang kelima adalah saudara bisa dapat mampu untuk selesai studi tepat waktu. Selanjutnya dalam sistem pendidikan ada
input, proses, dan output. Untuk input ini tentunya masyarakat, stakeholders, dosen, dan juga staf pendidik, staf administrasi adalah bagian daripada input. Termasuk saudara adalah input, mahasiswa baru bagi kegiatan. Bagaimana prosesnya? Tentunya yang diharapkan dari proses itu bagaimana tugas mahasiswa adalah belajar dan belajar. Yang kedua adalah tentunya berkaitan dengan riset oleh dosen dan mahasiswa. Ya, ketiga pelayanan kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa, PKN, PPL, PLBK, dan studi tour. Nah, ini kan sesuai dengan standar nasional Kemendikti nomor 3 tahun 2020. Bagaimana output? Output ini cukup banyak, ada 3 bagian. Yang pertama tentunya sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Output ini adalah saudara diharapkan setelah selesai menjadi alumnus, saudara bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya tidak hanya punya keyakinan, tetapi berakal budi, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan juga berbudaya. Yang kedua adalah output yang kedua, saudara tentunya bersama dosen harus menghasilkan riset yang dapat dipublikasikan. Dan output yang ketiga adalah tentunya saudara harus bersama dosen untuk menghasilkan tulisan berupa pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga tentang struktur organisasi UPT 45. Kita lihat bersama, tentunya di sini ada BB, pengurus besar, ada BPLP PGRI, ada BPH PGRI, ada juga rektor, ada senator universitas, ada wakil rektor 1, 2, dan 3, ada dekan, ada kepala biro, ada kepala lembaga, dan seterusnya, dan juga ada ketua program studi dan juga mahasiswa. Tentunya saya akan memperkenalkan satu persatu dari ketua umum PGRI yang sedikit lagi akan bersama dengan kita, dan juga BPLP Prof. Dr. Bapak Farosidi yang juga sedikit lagi akan bersama kita, dan juga orang terhebat kita, ketua BPH PGRI, saya sendiri rektor dan wakil rektor 1, 2, dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.